Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah, dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-64, nomor hadis 238. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahu as-salah at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu, wala salata liman lam yaqra bilhamdi wa suratin fi faridatin aw ghairiha. Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya dengan takbir, penghalalannya dengan taslim. Ya, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kunci salat adalah bersuci, maknanya bahwa syarat sahnya salat yang paling utama adalah bersuci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, pengharamannya dengan takbir, penghalalannya dengan taslim. Artinya tatkala seseorang telah memulai salatnya dengan takbiratul ihram, yakni dengan kalimat Allahu Akbar, maka ia telah masuk dalam ibadah salat, dan haram baginya mengucapkan dan melakukan sesuatu
di luar dari apa yang Allah perintahkan dan yang Allah SWT perintahkan, baik ucapan maupun perbuatan yang berkaitan dengan salat. Ini maksud dengan tahrim, artinya dengan takbir kita sudah masuk dalam keadaan haram. Artinya kita sudah tidak boleh lagi mengucapkan atau kita tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan ibadah salat. Ini mau keluar atau gimana? Oh. Taib, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksud dengan tahrim, ya. Ini yang dimaksud dengan tahrim. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita juga sempurnakan pembahasan bahwa awal salat itu adalah dengan takbir, dengan takbiratul ihram. Jadi siapa yang mengawali salatnya tidak memulainya dengan kalimat Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Sekalipun dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang lain. Ya, sekalipun ia menyebut nama-nama yang lain tapi dia tidak takbir, sebagian para ulama mengatakan bahwa salatnya tidak sah. Kemudian tahliluhat taslim, penghalalannya dengan taslim. Artinya setelah seorang mengucapkan salam di akhir salatnya, maka secara otomatis ia sudah kembali ke keadaan halal. Artinya yang tadinya ucapan dan perbuatan yang tidak ada keterkaitan dengan salat diharamkan untuk dilakukan atau diucapkan, maka dengan salam sudah dihalalkan kembali. Ya. Setelah salam sudah dihalalkan kembali. Kemudian wala salat liman lam yaqra bil hamdi. Tidak ada salat bagi orang yang mengerjakan salat sedangkan ia tidak membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini surat Al-Fatihah. Karena para ulama mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun salat. Ya, merupakan rukun dari rukun salat. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian berkaitan dengan pembahasan berikutnya dalam hadis ini, perintah untuk membaca surat di salat wajib dan yang lainnya. Ya, ini maklum bahwa setelah surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua kita disunnahkan atau diperintahkan untuk membaca surat yang lainnya, ya, membaca surat yang lainnya. Ini alhamdulillah hadis dan bab yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk pada bab ke-65, nomor hadis 239. Nomor hadis 239 dan yang senada dengan hadis ini nomor hadis 240. Hadis nomor 239 diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dalam riwayat ini disebutkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nasyara asabi'ahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk salat, ya, takbir untuk salat, nasyara asabi'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan posisi jari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau renggangkan. Beliau renggangkan, artinya tidak beliau rapatkan. Ya, jadi jari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau renggangkan, tidak beliau rapatkan. Ya. Tapi para ulama pensyarah hadis ini mengatakan direnggangkan tidak dengan posisi sangat renggang. Jadi tidak posisi seperti ini. Tapi direnggangkan. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala.
Ini kemudian nomor hadis 240, ya kurang lebih sama, masih dari Abu Hurairah. Sa'id bin Sam'an berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah idza qama ila salati rafa'a yadayhi maddan. Ini hadis yang disahihkan oleh para ulama, adalah Rasulullah apabila beliau tegak berdiri hendak mengerjakan salat, kemudian beliau memulai salat, maka beliau angkat tangannya dengan posisi maddan, yakni agak direnggangkan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hadis ini atau dua riwayat ini menjelaskan kepada kita, memberikan kesimpulan kepada kita bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau kita lihat hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, maka tidak sulit bagi seorang muslim, ya, dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup, untuk apa? Mencontoh Rasulullah dalam salat beliau. Karena salat beliau sallallahu alaihi wasallam itu dinukil kepada kita secara jelas, secara detail. Tidak ada yang terluput. Apa saja yang dilakukan Nabi dalam gerakan atau bacaan di dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam itu dinukil secara baik, dinukil secara lengkap sampai ke kita. Karenanya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Subhanallah, ini perintah saat itu Nabi perintahkan pada para sahabat dan mereka melakukannya, dan perintah ini berlaku kepada siapapun yang hidup setelah beliau, dimanapun ia hidup dan kapanpun dia hidup. Dan itu bisa, tidak sulit, asal mau membaca, asal mau belajar, asal mau mendengar. Karena subhanallah, di antara ciri khas dari agama kita adalah kesempurnaan dan bisa dicek, ya, yang benar-benar itu adalah sabda Rasulullah atau tidak. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini di antara hikmah, ya, atau di antara bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Akhirnya artinya tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian sebagai bukti nyata, ya, bahwa agama beliau adalah agama terakhir yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Karena jika seandainya beliau bukan nabi akhir zaman dan agama yang dibawa oleh beliau bukan agama terakhir, artinya ada lagi agama yang Allah SWT turunkan setelah agama yang dibawa oleh beliau, maka tentunya ciri khas daripada agama ini, Islam yang dibawa oleh beliau, tidak akan seperti ini. Kita contohkan misalnya nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya banyak. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tatkala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jumlah para nabi dan rasul? Maka Nabi SAW katakan 120.000. Dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai masa Nabi kita yang mulia SAW, jumlah nabi dan rasul itu adalah 120.000 jumlahnya. Artinya Allah ada pilih manusia-manusia, Allah pilih lelaki-lelaki yang menjadi utusan Allah kepada manusia-manusia di zamannya. Kemudian dari 120.000 ini yang diangkat menjadi rasul dari mereka hanya 300 sekian. Hanya 300 sekian saja. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari semua para nabi dan rasul ini, tatkala mereka diutus oleh Allah SWT, selain nabi kita, ya, selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan nabi terakhir yang Allah utus, dan agama yang mereka bawa adalah bukan agama terakhir. Karenanya tatkala kita membaca sejarah, misalnya membaca sejarah, setiap nabi itu meninggal,
maka akan dilanjutkan atau diutus nabi berikutnya. Kemudian agama yang beliau bawa, yang mereka bawa ini, yang dibawa oleh setiap nabi ini, karena memang bukan agama penutup agama, sehingga agamanya itu bisa hilang. Dan agamanya itu bisa kita lihat secara fakta dalam catatan sejarah, agamanya bisa dirubah-rubah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya subhanallah. Namun tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan membawa agama Islam, beliau adalah nabi terakhir dan agama beliau adalah agama terakhir yang Allah tetapkan untuk manusia. Padahal kehidupan manusia sampai hari kiamat masih panjang. Kehidupan manusia sampai hari kiamat masih panjang. Ya, kita sekarang sudah jarak kita dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah berapa? 1400 tahun sudah, 1400 tahun lebih. Dan kita tidak tahu sampai hari kiamat nanti berapa tahun lagi nambahnya. Artinya kalau seandainya agama beliau bukan agama terakhir dan beliau bukan nabi terakhir, tentunya dengan jarak yang panjang seperti ini sudah butuh seorang nabi untuk memperbaharui lagi agama yang mungkin dirubah, ditambah atau dilupakan oleh manusia. Tapi subhanallah, secara fakta sejarah membuktikan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah agama yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat kita akan bisa melihat dengan nyata dan jelas apa yang disabdakan dan dilakukan oleh beliau semasa hidup beliau. Karena Allah SWT munculkan dengan kasih sayangnya ilmu-ilmu yang dipahami oleh para ulama-ulama kita untuk memeriksa, untuk membedakan mana ucapan beliau yang benar, mana ucapan yang tidak benar. Artinya penambahan dilakukan, pengurangan dilakukan oleh sebagian orang yang punya niat tidak baik atau punya niat baik. Karena penambahan dan pengurangan itu kalau kita lihat dalam catatan sejarah, ada yang menambahkan aturan dalam agama, ada yang menguranginya, ada yang menambah hadis, ada yang mengurangi hadis, ada membuat hadis, ada membuang hadis. Itu faktornya ada dengan niat baik, faktornya ada niat tidak baik. Faktor niat tidak baik tentunya kebenciannya kepada Islam. Dia ingin rubah-rubah agama ini, dia ingin buang beberapa yang disabdakan Nabi SAW karena faktornya kebencian terhadap Islam. Tapi ada orang yang membuat hadis, tapi faktornya adalah kecintaan kepada Islam. Dia buat hadis-hadis tentang keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan membaca Al-Quran untuk memotivasi orang agar semangat ibadah. Jadi tujuannya apa? Bagus, dia lihat orang sudah mulai kurang semangat ibadah, dia buat hadis. Padahal tujuan yang baik kemudian membuat hadis, padahal itu bukan sabda Rasulullah, ini tercela. Nabi sudah ingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, kata Rasulullah, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di mana? Di neraka. Jadi tidak boleh, sekalipun faktornya adalah baik. Tapi subhanallah, sekalipun orang menambah hadis, merubah hadis itu banyak, tapi Allah munculkan para ulama sehingga mereka kemudian bisa memilah hadis-hadis ini, sehingga mereka katakan hadis ini adalah sahih, diperiksa sahih. Jadi muncullah sebuah ilmu yang namanya ilmu mustalah hadis. Ya, ini anugerah Allah SWT kepada umat ini. Sehingga kembali kepada apa yang kita jelaskan tadi, tatkala Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat," maka siapapun dari kaum muslimin yang hidup dimanapun, di kapanpun dia hidup, dia bisa mengetahui bagaimana Nabi salat. Coba bayangkan tentang gerakan, dengan gerakan tangan beliau dirapatkan dalam takbir atau direnggangkan saja sampai ke kita. Sampai ke kita. Sampai sebelum beliau takbir Allahu Akbar, kemudian setelahnya beliau baca Fatihah. Sampai dinukil kita, para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau baca antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah?" Beliau diam sejenak. Apa yang beliau baca? Kenapa para sahabat tahu beliau membaca? Disebutkan kami melihat gerak janggut beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tatkala kami perhatikan beliau diam, oh beliau sedang baca nih, tapi karena sir dia, karena dengan suara lembut tidak terdengar, kami tidak tahu apa bacaan beliau. Maka mereka tanya, apa yang kau baca ya Rasulullah? Dari mana mereka tahu beliau membaca? Dari gerak apa? Janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, apapun yang diucapkan Nabi SAW semasa hidupnya, maka semuanya tertulis, tersimpan dengan sempurna, dengan baik. Dan siapapun di antara kita ingin mengetahuinya, tinggal membaca, tinggal belajar, dia akan lihat itu semua. Karena benar kata seorang tokoh dari tokoh orientalis ya, kafir, tidak ada satu manusia pun hidup di atas muka bumi ini yang lahir di bawah terangnya sinar matahari kecuali satu orang saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan beliau. Tidak ada orang yang lahir hidup di bawah terangnya pancaran sinar matahari kecuali Muhammad. Karena cerita hidup Nabi Muhammad SAW itu dari A sampai Z-nya semuanya terang, tertulis. Ya, yang lainnya nggak ada. Nabi manapun nggak ada selain beliau SAW. Jadi bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjalanan masa muda beliau, bagaimana masa beliau di kota Mekah, bagaimana masa beliau di kota Madinah, bagaimana akhir-akhir masa beliau. Semuanya itu tercatat dengan rapi dan disampaikan. Maka tinggal apa? Buka, kaji. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Sunan Abi Daud, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah. Bahkan ada kitab-kitab hadis yang lainnya yang memuat ribuan, kalau kita kumpulkan jutaan hadis yang bercerita tentang sabda beliau, perbuatan beliau semasa beliau hidup. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bukti nyata dari apa yang Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya. Karenanya agama ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Maka siapapun di antara kita ingin tahu kemurnian daripada Islam itu bagaimana, sabda Nabi bagaimana, silahkan belajar. Buka saja buku-buku hadis. Bagaimana kita setiap ahad pada subuh kita kaji Sunan At-Tirmidzi, sekedar membaca, sekedar ingin tahu, ingin mendengar ya bagaimana yang diucapkan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang posisi tangan beliau, keadaan telapak tangan beliau atau jari jemari beliau tatkala beliau bertakbir di dalam salat. Berikutnya bab ke-66, nomor hadis 241. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang mengerjakan salat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan salat lillah arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang mengerjakan salat niatnya karena Allah selama 40 hari fi jamaah, dan dia lakukan salat itu berjamaah. Ini mengisyaratkan salat yang dimaksud adalah salat wajib. Salat yang dimaksud adalah salat wajib. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nabi bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat karena Allah selama 40 hari berjamaah, yudriku at-takbiratal ula, dan selama 40 hari ini dia mendapati takbir yang pertama bersama dengan imam. Ya, selama 40 hari ini dia mendapatkan takbir pertama bersama dengan imam. Berarti berapa salat?
200 ya, 200 kali sholat selama 40 hari. Dan selama 40 hari ini dia selalu mendapatkan takbir pertama. Jadi sebelum imam takbir dia sudah berada di saf. Sebelum imam takbir dia sudah berada di saf. Salat zuhurnya demikian, asarnya demikian, maghribnya demikian, isya demikian, subuhnya demikian selama 40 hari. Kutiba lahu bara'atan, akan ditetapkan untuknya 2 kebebasan. Hamba ini, muslim-muslimah ini ditetapkan untuknya 2 kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, dia akan menjadi seorang hamba yang selamat dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Yang pertama. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, hamba ini akan dibebaskan dari kemunafikan. Berarti ia tidak akan masuk neraka dan dia bukan orang munafik. Ya, 40 hari mengerjakan salat berjamaah dan mendapati takbir yang pertama. Tapi salatnya pertama karena Allah ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sangat besar bagi seorang yang bisa mengerjakan salat berjamaah mendapati takbir pertama selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Karena istilah salat arba'in ya, itu familiar di kalangan para jamaah haji kita untuk mengejarnya di Masjid Nabawi. Ya, dan untuk mendapatkan 40 salat ini tidak hanya khusus di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, di masjid manapun, salat berjamaah bersama dengan imam selama 40 hari ya, mendapatkan takbir yang pertama dan dia mengerjakan salat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dituliskan untuknya, ditetapkan untuknya 2 kebebasan. Bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Ya. Ini keutamaan sangat luar biasa kata para ulama, yang ya tentunya dengan 2 syarat itu tentunya berat ya. Ikhlas karena Allah, kemudian selama 40 hari. Ya, kadang dicoba seminggu berhasil, gugur di hari ke-8 ya. Berhasil 15 hari, gugur di hari sekian ya. Jadi 40 hari ya, mengerjakan salat berjamaah, mendapatkan takbir yang pertama. Kutiba lahu bara'atan, bebas dari api neraka. Ini kedua luar biasa, bebas dari api neraka, bebas dari apa? Kemunafikan. Karena memang sifat nifaq para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah adalah sifat yang sangat berbahaya. Sifat yang sangat berbahaya dan sifat yang setiap kita harus khawatir terhadap sifat kemunafikan ini. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali sebenarnya dialah orang munafik. Ya, tidak ada yang aman, merasa aman dari sifat munafik kecuali orang munafik. Karena para sahabat, disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'in, saya bertemu dengan adraktu 30 min ashabi Rasulullah, saya bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah. Semua mereka khawatir kalau diri mereka, hati mereka terjangkiti sifat munafik. Sahabat loh takut menjadi orang apa? Munafik. Datang kita, sahabat bukan, ya, mengatakan kalau saya enggak munafik saya Ustaz. Nah, gitu. Saya ini enggak munafik Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering kali datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu sahabat yang mengantongi nama-nama orang munafik. Nabi menyampaikan kepada beliau secara rahasia siapa orang munafik itu. Nabi sebutkan namanya, nama bapaknya, nama kabilahnya yang ada di Madinah. Ya,
si fulan bin fulan dari kabilah ini wahai Hudzaifah munafik. Disebutkan satu persatu namanya. Ya. Karena pada malam perang Tabuk orang-orang munafik di perjalanan begitu gelap. Nabi kala itu sendirian ditemani oleh hanya dua orang. Ini perjalanan rombongan terpisah bergerak di tengah malam semuanya. Maka orang-orang munafik melihat kesempatan untuk membunuh siapa? Rasulullah SAW. Karena memang biasanya Nabi kalau safar itu beliau melakukan perjalanan di malam hari. Beliau melakukan perjalanan di malam hari dan siangnya istirahat. Ya, karena kalau melakukan perjalanan safar malam itu lebih cepat. Ya tentu lebih kencang lagi kan. Kalau siang hari nggak mungkin kencang. Ya, mungkin kalau malam hari bisa 20 km per jam sisanya ya. Sisanya kalau 20 km per jam yang kita jalani nggak sampai juga. Taib. Jadi intinya subhanallah, perjalanan malam Nabi mengatakan karena di malam hari bumi dilipat oleh Allah. Apa maknanya? Sebagian para ulama mengatakan memang hakikatnya dilipat. Tapi sebagian lagi mengatakan kalau dilipat berarti dekat deh. Waktunya lebih singkat. Kita jalan loh, tiba-tiba sudah sampai kota ini kan gitu. Ih, kok cepat kali tiba-tiba sudah sampai tempat gitu. Beda kalau di siang hari nggak sampai gitu. Kalau siang hari kok nggak sampai. Taib. Atau maknanya adalah dilipat. Artinya karena malam hari dingin, kemudian kondisi lapang, ya, sehingga akhirnya seakan-akan bumi itu dilipat oleh Allah, sehingga perjalanan semakin terasa dekat, padahal kilometernya juga sama. Baik. Karenanya beliau itu kalau malam hari beliau melakukan perjalanan, siang hari beliau istirahat. Jadi malam itu di perang Tabuk, di perjalanan perang Tabuk, beliau sedang sendirian, hanya dua orang saja yang berada di sisi beliau. Yang satu berada di posisi belakang kendaraan beliau, yang satu menuntun. Menuntun. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang munafik untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketahuan, maka sahabat ini memukul kendaraan-kendaraan mereka yang ingin menyakiti Rasulullah, ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Mungkin ingin dipepet rame-rame sehingga akhirnya Nabi terjatuh, terinjak-injak. Tapi ketahuan, maka dipukuli oleh sahabat ini kendaraan mereka untuk menjauh dari Rasulullah SAW. Dan mereka semua tutup wajahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tahukah kamu siapa mereka? Mereka adalah fulan bin fulan dari kabilah ini, fulan bin fulan dari kabilah ini. Orang munafik ini semua. Dan itu disampaikan Nabi hanya kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Karena beliau sahabat yang diberi gelar sahibus sirri Rasulillah, sahabat yang mengantongi rahasia Rasulullah, di mana Nabi sebutkan kepada beliau daftar orang-orang munafik. Sehingga banyak sahabat yang kalau sholat jenazah mereka lihat Hudzaifah, datang nggak dia? Kalau nggak nyolati, tanda ini udah nggak usah sholati. Karena menyolati orang munafik hukumnya tidak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan kamu menyolati orang munafik yang meninggal selama-lamanya. Jadi kalau dipastikan ada orang munafik tidak boleh disolati. Tapi munafik itu di mana tempatnya? Di hati kita. Tidak bisa menghukumi seorang munafik. Ya. Nabi yang tahu, karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Umar bin Khattab selalu mendatangi Hudzaifah ini sembari mengatakan, ya Hudzaifah, saya bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah saya disebut oleh Nabi, nama saya masuk dalam daftar orang-orang munafik? Sebenarnya kalau kita melihat ini, Umar kurang kerjaan beliau. Kalau kita yang mandang, kenapa? Karena Nabi mengatakan tentang Umar bin Khattab, Umar itu masuk surga. Umar itu masuk surga. Tapi kualitas daripada hati mereka itu jauh di atas kita.
Yang mereka khawatirkan itu sebenarnya bukan kemunafikan besar. Kemunafikan artinya pura-pura masuk Islam sedangkan di hatinya adalah kekafiran, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Bukan itu yang mereka khawatirkan, akan tapi mereka khawatir jika seandainya ucapan mereka tidak sama dengan perbuatan. Jika seandainya apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan perilaku mereka. Ini yang mereka khawatirkan. Karena mereka tanya, saya masuk nggak daftar? Saya masuk nggak daftar? Hudzaifah mengatakan, saya tidak akan memberitahu rahasia siapa? Rasulullah SAW. Sampai secara sering tanya, maka akhirnya Hudzaifah mengatakan, saya akan sampaikan padamu dan saya tidak akan bocorkan rahasia ini kepada siapapun setelahmu. Engkau tidak masuk dalam daftar orang munafik. Karena ngebet kali siapa Umar bin Khattab, nanya terus, kalau ketemu nanya terus, nanyanya atas nama Allah pula. Akhirnya beritahu tidak, maka Umar mengatakan, engkau telah membuatku tenang wahai Hudzaifah. Itu setingkat Umar bin Khattab. Karenanya para ulama mengatakan, siapa yang tidak khawatir munafik menjangkiti hatinya, maka sebenarnya dia orang munafik. Karena nifak itu ada nifak akbar, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan apa? Keislaman yang sering diucapkan oleh kita, pura-pura masuk Islam. Tapi ada nifak asghar atau nifak amali, berbicara berdusta, ya, berjanji menyelisihi janjinya, diberi amanah berkhianat. Kalau berselisih melampaui batas. Kalau berselisih melampaui batas. Kalau bertengkar melampaui batas dia. Sekawan mengucapkan A, dia A, B, C, D. Tak boleh. Kalaupun kita ingin membalas kezaliman orang, balas dengan yang sama, balas dengan yang setimpal. Dia cerca kita dengan satu cercaan, kita cerca dia juga dengan satu cercaan. Jadi tidak boleh dia menghina kita dengan satu hinaan, kita hina dia dengan 10 hinaan. Enggak boleh. Kamu ini orang seperti ini, kamu juga, bapakmu juga, kakekmu juga, uyutmu juga, itu enggak boleh. Itu tanda orang munafikin, enggak boleh. Iya, itu tidak boleh. Ya, jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan sifat munafik banyak sekali. Silakan buka surat Taubah. Silakan buka surat Taubah atau surat Bara'ah. Surat ini dinamakan oleh Abdullah bin Abbas Kasyifah, surat yang menyingkap sifat orang-orang munafik. Jadi ucapan mereka bagaimana tanda-tandanya, perbuatan mereka bagaimana tanda-tandanya, itu sifat munafik. Tapi ingat, tatkala kita belajar sifat orang munafik, kita renungkan bukan untuk menunjuk orang. Baca ayat, kayak si fulan ini. Bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar adalah mengembalikan ilmu ke diri kita. Bukan untuk apa? Menghukumi orang lain. Jadi jangan baca, persis seperti temanku si A, yang ini seperti si B. Ya, enggak ada yang seperti dia. Ini ibarat kata pepatah, gajah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang lautan terlihat olehnya. Ya mustahil juga semut kecuali pakai teropong memang ya. Tapi begitulah peribahasa ya, begitulah peribahasa. Ya, jadi kadang-kadang memang kita tidak tahu apa aib kekurangan diri kita. Tapi kalau untuk mencari aib orang, sebanyak rambut di kepala kita bisa kita sebutkan. Ini masalah sebenarnya. Jadi ilmu itu kita pelajari untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang. Belajar surat Taubah tentang sifat orang munafik ini, orang munafik ini. Ya, contoh misalnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik berdiri hendak mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Ini kan sifatnya, kok persis fulan nih ya, malas dia salat nih kan. Padahal kita sholat pun kalau seandainya Allah kasih pilihan, boleh kamu nggak sholat, kira-kira pilih yang mana? Ya nggak sholat juga kan gitu. Masih ya, masya Allah. Kadang-kadang kita sholat itu masih harus memaksakan diri. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di musim panas di bulan umrah seperti Ramadan.
ada sebuah kajian di Masjidil Haram seorang ulama. Jadi pertanyaannya, Syekh, nasihati saya orang yang diuji oleh Allah dengan sebuah musibah lah mungkin bahasanya, dimana saya kalau sholat itu memaksakan diri saya dulu baru saya bisa mengerjakan sholat. Baca Quran, memaksakan diri saya baca Quran, artinya berat untuk baca Quran tapi saya paksakan. Ini gimana, kok baca Quran ini bukan sesuatu yang saya senangi, sholat bukan sesuatu yang, sehingga ibadah-ibadah ini saya harus maksakan diri saya. Ya, subhanallah, saya ini menjawab, berbahagialah engkau karena Allah berikan padamu 2 pahala. Allah berikan padamu 2 pahala. Ibadah yang kau lakukan, kemudian engkau memaksa dirimu untuk ibadah, dapat 2 pahala. Pahalamu besar daripada orang-orang yang sholatnya itu sudah seperti air, jadi nggak ada beban lagi sholat, artinya sudah jadi kebiasaan. Ya, jadi sholat itu ya sholat ya rutin begitu saja. Dan biasa yang seperti ini, orang yang tidak memaksakan diri untuk sholat, kadang-kadang dia lalai dalam sholatnya. Allah, karena udah biasa rutin, remeh dia sudah. Baik. Maka saya termenung juga tatkala mendengar pertanyaan dibacakan. Saya waktu itu terpikir, saya ini pasti akan menjawab, perbaiki imanmu, jangan kau seperti orang munafik. Orang munafik itu gini-gini. Saya dengar, kok jawabannya pertanyaan di timur, jawabannya di barat gitu. Jadi saya berharap, saya waktu itu terpikir kalau saya ditanya itu saya akan menjawab ini. Kiranya Syekh itu jawabnya beda. Dia kasih motivasi. Dia kasih apa? Motivasi. Dia katakan ini hal yang memang penyakit semua kita sebenarnya. Artinya kalau kita dipilihkan boleh tidak ibadah, pasti kita tidak pilih ibadah. Tapi kita memang ibadah ini harus memaksakan diri, karena hawa nafsu kita, kemudian syaitan yang menggoda kita, menjadikan kita seperti itu. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekali lagi kalau kita belajar tentang sifat-sifat buruk, sifat orang munafik, berusahalah semaksimal mungkin untuk mengembalikan ke diri kita, menimbang ilmu yang kita pelajari dengan hati dan diri kita. Jangan kita timbang orang lain dengan ilmu kita. Ya, inilah kalau terjadi, artinya dalil, pelajaran, kita sibuk menghukumi orang, menimbang orang dengan ini, akhirnya kita binasa sedangkan kita tidak sadar. Kita binasa sedangkan kita tidak sadar. Karenanya setiap pelajaran itu kembalikan ke diri kita. Saya bagaimana? Bagaimana kondisi saya? Ya, dengan dalil ini, dengan perintah ini, dengan larangan ini. Ya, kalau seandainya selama ini kita sudah baik, maka bersyukur pada Allah dan berusaha untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Kalau selama ini kita melanggar, maka istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi sifat nifaq adalah sifat yang sangat berbahaya, yang kita harus khawatir dari sifat ini. Harus khawatir dari sifat ini sebagaimana para sahabat khawatir dari sifat ini. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini menunjukkan bahwa orang yang mampu salat ikhlas, mampu mengerjakan salat selama 40 hari dan berjamaah, dan dia mendapatkan takbir yang pertama bersama dengan imam, ya, ini adalah sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa. Karena dengan ibadah ini dia selamat dari api neraka, selamat dari sifat apa? Kemunafikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab ke-67, babu ma yaqulu inda iftitahis shalah. Bab apa yang diucapkan dalam pembukaan salat. Artinya yang kita sering kenal dengan sebutan doa iftitah. Doa iftitah. Jadi ini yang kita sebutkan tadi, para sahabat tahu setelah beliau takbir beliau ada baca. Baca apa? Karena mereka melihat gerakan apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan
Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza qama ila salati bil laili kabbar. Rasulullah apabila berdiri hendak mengerjakan salat, maka beliau pun memulainya dengan takbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Summa yaqul Allahu Akbar kabira. Summa yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Tentunya para ikhwah, bacaan doa iftitah riwayatnya ada beberapa lafaz. Jadi manapun dari lafaz ini yang kita baca, maka insyaallah dibolehkan. Ya, insyaallah dibolehkan. Di antara yang diceritakan oleh Abu Sa'id, beliau membaca subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dengan keberkahan daripada namamu, wa ta'ala jadduka, tinggi keagungan yang kau miliki, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Kemudian beliau melanjutkan Allahu Akbar kabira. Ya, ini bacaan yang dibaca oleh beliau sebagai doa iftitah. Kemudian sebelum membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca a'udzubillahi samiil alim. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, dari hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, di sini ya para ulama menyebutkan tentang makna daripada hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada beberapa penjelasan ya disebutkan oleh para ulama. Di antara maknanya hamzi adalah gila, dari sifat gila yang dimiliki oleh syaitan. Artinya berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan sehingga menyebabkan rusaknya akal kita. Karena syaitan itu, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala menggoda manusia, bisa kadang-kadang membuat akal kita rusak. Dia bisa menguasai kita, sama seperti tatkala kita berbicara tentang kerasukan misalnya. Ya. Maka kita lihat dia merusak akal orang tadi. Sehingga akhirnya dia tidak sadar. Dia dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Dia dikuasai oleh jin tadi, dikuasai oleh syaitan tadi, sehingga akhirnya ia tidak sadar. Ya, ia tidak sadar. Sehingga tatkala ia berbicara, yang berbicara adalah syaitan. Tatkala ia berbicara, yang berbicara adalah apa? Syaitan. Ini godaan terhadap orang tadi dari syaitan dari sisi akal. Kemudian hamzihi, kesombongan. Ini juga godaan syaitan, kadang-kadang membuat orang itu sombong, ya. Kemudian nafthihi, syair. Syair atau bisikan. Syair atau bisikan-bisikan, sehingga akhirnya seorang bisa tergoda karena syair-syair, karena suara-suara, karena bisikan-bisikan syaitan. Ya, jadi beliau membaca ta'awudz dengan sifat yang lain. Ya, ada beberapa lafaz ya dari ta'awudz, bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang biasa kita ucapkan, bisa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ada beberapa lafaz daripada ta'awudz. Kemudian waqad akhadha, kata Imam At-Tirmidzi, waqad akhadha qaumun min ahli al-ilmi bi hadzal hadis. Sebagian ulama mengambil hadis ini sehingga akhirnya mereka mengatakan doa iftitah adalah kalimat ini, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, Allahu akbar kabira. Sebagian ulama mengatakan inilah doa iftitah. Sebagian lain berpendapat dengan pendapat yang lain. Mereka mengatakan hanya kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, tidak ditambah dengan Allahu akbar
kabira. Intinya sebagaimana kita sebutkan tadi, doa iftitah riwayatnya banyak. Ya, doa iftitah riwayatnya banyak, dan riwayat manapun yang dipakai selama sahih, maka insyaallah itu tidak mengapa, bahkan disyariatkan. Demikian nomor hadis 242 dan nomor hadis 243. Ya, sama juga, namun perbedaan dari sisi rawi hadis. Kemudian para ikhwah, bab ke-68. Kita sempurnakan dengan bab 69. Bab 68 adalah bab apa-apa yang telah datang fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab apa-apa yang telah datang dari riwayat tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab ke-69, bab man ra'a al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Bab apa-apa yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan jahar. Jadi beliau bawakan bab 68 berkaitan dengan riwayat yang mengisyaratkan bahwa bismillah tidak dijaharkan. Bab ke-69 beliau bawakan riwayat landasan para ulama, ya, yang berpendapat bahwa bismillah dijaharkan. Ini yang sering kita sampaikan, bahwa mengkaji ilmu, belajar ilmu membuat semakin lapang dada kita. Dengan ilmu dada terasa lapang, tidak sempit gitu. Wawasan bertambah, dan biasanya perilaku dan sikap itu semakin dewasa. Ya. Jadi kalau kurang belajar, kurang membaca, kurang mendengar, sempit dadanya, kemudian kurang dewasa. Jadi kurang dewasa artinya kurang memaklumi. Kurang apa? Memaklumi. Karenanya pengalaman dan ilmu itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk memaklumi. Karenanya semakin tua seharusnya, kalau umur kita semakin tua, kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk apa? Memaklumi. Contoh, kita melihat perilaku anak-anak yang seumuran sekian misalnya, ya karena tuanya kita, banyak pengalaman kita, maka kita pun kadang-kadang bisa memaklumi, karena kita juga pernah seperti mereka. Ya, tinggal bagaimana caranya, ya dinasihati, diarahkan, dan didoakan. Ya, ini hal yang hendaknya kita lakukan. Terus belajar, sehingga kita memaklumi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pembahasan-pembahasan fikih di kalangan para ulama kita. Hadis yang pertama yang dijadikan sebagai landasan bagi ulama yang berpendapat tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim adalah hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Ya. Tatkala anaknya bercerita, sami'ani abi wa ana fi shalah. Namun hadis ini dhaif, ya. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ayahku mendengar aku waktu itu aku sedang mengerjakan sholat. Seorang sahabat melihat anaknya mengerjakan sholat, dan didengar oleh ayahnya bahwa sang anak di dalam sholatnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya menjaharkan apa? Bismillah. Faqala li, ayahku berkata, ini Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat ini, ai bunayya muhdath. Anakku, apa yang kau lakukan itu adalah perkara muhdath, ini bid'ah. Wa iyyaka wal hadath. Berhati-hati kau dengan perkara yang baru. Kemudian dia berkata, walam ara ahadan min ashabi Rasulillah kana abghadha iyal hadats fil Islam. Tidak ada seorang pun di antara sahabat ya Rasulullah yang paling membenci perkara yang baru di dalam Islam kecuali aku. Atau saya tidak melihat orang yang paling benci terhadap perkara yang baru kecuali para sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan,
wa qad shallaitu ma'an nabi, aku salat di belakang Nabi, aku salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, dan di belakang Utsman, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka mengatakan atau menjarkan apa? Bismillah. Karenanya fala taqulha, jangan engkau ucapkan, jangan engkau jaharkan. Idza anta shallaita, kalau engkau hendak mengerjakan salat, maka mulailah bacaanmu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan dijaharkan apa? Bismillah. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah riwayat yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan setelah mereka dari kalangan tabi'in. Ya, setelah mereka dari kalangan tabi'in. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini dalil ya, dalil yang pertama yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait dengan tidak menjaharkan apa? Bismillah. Kemudian riwayat berikutnya yang dijadikan oleh para ulama untuk menjaharkan bismillah adalah hadisnya juga dikomentari dhaiful isnad di sini. Dari Abdullah bin Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi membuka atau mengawali salatnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala bi hadza 'iddatun min ahli ilmi. Ya, hadis ini dijadikan sebagai pendapat oleh sebagian para sahabat, bagi sebagian para ulama dari sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, dan setelah mereka dari kalangan tabi'in. Ra'aul jahra bi bismillahirrahmanirrahim wa bihi yaqulu Syafi'i. Mereka berpendapat bismillah itu dibaca dengan jahar, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seorang salat ya baca Fatihah dengan disirkan, ada riwayatnya yang dijadikan sebagai panduan landasan oleh para ulama kita, dan kalau dijaharkan juga ada riwayatnya yang dijadikan sebagai panduan dan dasar para ulama kita rahimahullah. Jadi ini termasuk khilaf yang kita berlapang dada ya, yang tidak boleh dalam perbedaan-perbedaan seperti ini kemudian kita bertengkar karenanya. Karena ini adalah khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Jangan sampai kalau jahar antum enggak mau salat di belakangnya. Kalau sir antum enggak mau salat di belakangnya, tidak boleh, karena ini khilaf mu'tabar. Ya, jadi kalau jahar silakan, kalau sir juga silakan, tergantung mana pendapat yang dia kuatkan. Ya, pendapat yang dia yakini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan bab ke-70 nomor hadis 246. Pada Ramadan berarti ya, setelah Ramadan. Ya, kajian insyaallah kita akan mulai lagi setelah Ramadan insyaallah taala, dan kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Khilafiyah itu bahasa Arab yang artinya perselisihan. Ya, yang artinya apa? Perselisihan. Jadi apapun perkara yang diperselisihkan secara bahasa Arab disebut apa? Khilafiyah. Disebut apa? Perselisihan. Akan tapi perlu diketahui, tatkala kita berbicara tentang masalah agama, tidak semua khilaf diperhitungkan. Tidak semua khilaf diperhitungkan. Sehingga muncul ucapan yang masyhur di kalangan para ulama rahimahullah,
laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzum minan nazar. Ini ungkapan sering diucapkan oleh para ulama rahimahullah. Dalam permasalahan agama, tidak semua khilaf itu dipandang, dianggap. Yang dianggap dan dipandang, diperhitungkan adalah khilaf yang memiliki sisi dari dalil. Ya. Jadi, misal dalam fikih, contoh misalnya jahar, tidak jahar, ini ada sisi dalilnya dari para ulama kita. Ya, mereka berpendapat A, dalilnya ini, berpendapat B, dalilnya ini. Ini mu'tabar. Tapi kalau perselisihan antar orang-orang kita, orang awam bahasanya, ya menurut saya yang ini gitu. Ini bukan khilaf yang dibolehkan. Jadi jangan landasannya hawa nafsu, selera. Jangan. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, selama ada dalil, maka khilafnya mu'tabar. Selama ada landasan hukumnya, sumber hukumnya seperti dari Quran atau dari hadis atau dari qiyas atau dari ijma', maka mu'tabar. Ya, atau mungkin dipakai dari dalil mukhtalaf, karena dalam pembahasan fikih ada dalil muttafaq, ada dalil yang disepakati oleh para ulama sebagai masdar, sebagai rujukan sumber dalil atau sumber hukum seperti Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini 4 dalil yang para ulama usul fikih mengatakan 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Kemudian di sana ada sumber-sumber hukum yang terjadi di kalangan para ulama perbedaan, seperti misalnya perkataan sahabat ini bagaimana, kemudian masalih al-mursalah, kemudian al-istishab, kemudian al-urf. Ini sumber-sumber hukum dalam pembahasan usul fikih yang diperselisihkan apakah itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan sebuah apa? Hukum. Jadi intinya, selama ada sisi dalil dan para ulama berpendapat dengan pendapat itu, maka ini adalah khilaf yang mu'tabar. Ya, ini khilafiyah gitu. Tapi kalau khilafiyah perselisihan berkaitan dengan ya seorang meyakini bahwa Quran ini telah sempurna, yang satu mengatakan tidak dirubah oleh para sahabat. Ini perselisihan disebut perselisihan, tapi ini perselisihan yang tidak dianggap. Yang keluar dari keyakinan bahwa Quran telah sempurna dan tidak diubah-ubah oleh para sahabat, yang satu mengatakan tidak sempurna, dirubah-rubah oleh para sahabat, maka ini perselisihan yang mengharuskan perpecahan. Artinya yang berpendapat A benar di atas kebenaran, yang berpendapat B salah atau sesat. Tapi kalau selain itu, maka khilaf adalah khilaf yang mu'tabar dan bisa dikatakan tidak perlu di sini untuk bersikeras, karena ini adalah masalah khilafiyah. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Cukup? Ada yang lagi? Sudah mau Ramadan ya? Silakan. Jadi kita kalau kita 40 hari pas sebelum takbir kita udah di belakang imam. Jadi kita sebutkan muslimin dan muslimah. Kalau untuk akhwatnya ini gimana? Kan dia di rumah. Gimana? Kalau akhwat tadi kan di rumah, ngerjakannya kan di rumah gitu. Standarnya akhwat itu gimana? Baik, ya kalau dia hendak melakukannya tidak ada masalah, Allah a'lam. Karena akhwat itu kalau hendak mengerjakan salat berjamaah di masjid, ya tidak mengapa. Bahkan kita laki-laki tidak boleh melarangnya. Jadi kalau dia ingin ke masjid pakai dalil ini, ya nggak pakai dalil ini pun nggak boleh dilarang. Wallahu a'lam. Tapi tentunya
keutamaan dari sebuah amal yang digapai oleh seseorang itu bukan satu hadis, bukan dua hadis, bukan satu sisi amal yang lainnya nggak ada. Ini kasih sayang Allah. Jadi ada orang yang bisa ngejar ini, ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Nah gitu. Yang bisa jangan pongah. Kau ini nggak bisa. Aku udah 4 kali. Oh, aku udah 4 kali. Maka lebih bagus, para ulama katakan, lebih bagus kamu tidak kejar keutamaan daripada kau sebutkan itu. Karena kau merasa ujub, mencari keutamaan bukan hanya satu hadis ini saja. Banyak lagi yang mungkin kadang-kadang lebih hebat dari hadis ini lagi, kan gitu. Lebih hebat dari hadis ini. Dengan ucapan yang mudah, tapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi intinya mungkin Allah ada orang mudahkan di sini karena memang pertama saldonya banyak, ya kan? Jadi tidak diburu untuk kerja, ya kan? Yang kedua, kebutuhannya sudah dilengkapi oleh banyak orang, jadi bisa fokus. Tak pernah pergi-pergi pula, kan gitu kan? Ya mungkin bisa. Tapi kalau kita tidak dapat hadis ini, cari hadis yang lain yang kita bisa dapat. Nah, masalahnya itu kalau nggak ada yang dapat, ini payah nih. Semuanya nggak ada, ya. Makanya para ikhwah, ini di antara hal yang luar biasa, ya, luar biasa dari kasih sayang Allah. Allah buka pintu-pintu kebaikan bukan satu pintu saja, bukan satu pintu saja. Karena kita lihat, sebagian para ulama mengatakan, kenapa Nabi kalau ditanya apa amal yang paling utama, Nabi sebutkan A pada satu kesempatan, ditanya oleh sahabat lain, Nabi jawab B pada kesempatan yang lain. Karena Nabi melihat ini orangnya bagaimana gitu, kondisinya bagaimana. Bagi dia yang cocok adalah ini, bagi dia yang cocok adalah ini gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan ini semua kita harus coba nih. Kalau nggak bebas kita dari munafik. Ya mungkin ada 1 dari kita, 4 dari kita, alhamdulillah. Yang lainnya nggak bisa, karena memang Allah tidak takdirkan dia untuk mendapatkan rezeki ini. Makanya jangan saya sebutkan tadi, sempit pola pikir kita. Kita selalu terkesan dengan perkataan Imam Malik bin Anas, seorang ulama dinasehati oleh seorang ahli ibadah. Dinasihati oleh seorang ahli ibadah bernama namanya sama seperti nama sahabat, tapi bukan beliau. Namanya Abdullah Al-Umari, bukan Abdullah bin Umar. Di mana Imam Malik fokus ngajar, duduk di majelis ngajarkan ilmu, sedangkan yang ini fokus dia sholat, bermunajat, nah ya. Maka ditulis surat dinasihati Imam Malik untuk fokus ibadah, fokus sholat, berzikir. Kenapa sibuk berinteraksi dengan orang saja, menjawab pertanyaan, membuat halaqah ilmu, mengajar. Mana untuk diri kita? Nah, gitulah kurang lebih makna surat yang disampaikan. Mengajarnya untuk lebih fokus ibadah. Maka Imam Malik menjawab, jawaban sangat luar biasa. Innallaha qad qasama al-a'mala bainal ibad kama qassama al-arzaq. Atau saya nukil secara makna, sesungguhnya Allah membagi amal perbuatan kepada hamba sama seperti Allah membagi rezeki harta. Jadi amal itu rezeki. Amal ibadah itu bagian daripada rezeki kita. Sama seperti uang, itu juga rezeki. Kita menganggap uang itu yang rezeki. Dapat rumah, bisa bangun rumah, dapat rezeki. Dapat keuntungan bisnis, dapat rezeki. Bisa sholat subuh berjamaah, kita nggak menganggap itu rezeki yang lebih luar biasa, rezeki akhirat itu. Kalau ini rezeki dunia, ya rezeki dunia. Kalau ini rezeki agama, rezeki akhirat. Karenanya banyak di antara kita, kalau terhalang rezeki dunia, sedihnya minta ampun. Tapi kalau terhalang rezeki agama atau akhirat, nggak ada sedihnya. Ada sebagian ulama nangis beliau. Tanya, kenapa menangis? Ya, meninggal anakmu.
Enggak, lebih dahsyat dari itu. Orang tuamu meninggal, lebih dahsyat dari itu. Apa? Saya tidak mengerjakan sholat subuh tadi tepat pada waktunya. Nah, kalau kita kan enggak. Ya, jam 9 pagi lewat subuh. Enggak. Wudu, enggak ada rasa apa. Sini. Coba lihat. Jual, ya rugi, enggak untung kita. Makan pun enggak selera, ya kan? Bang, kok enggak selera sih makan? Enggak untung kita hari ini di akhir. Ada kita, kenapa bang enggak selera makan? Lupa saya baca Quran. Oh, saya ingat lafaz itu bukan sholat ya. Hari ini saya lupa, katanya. Kenapa dia nangis? Hari ini saya lupa atau terlewatkan dari saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa saya baca di hari itu. Coba tuh bayangkan. Bukan sholat. Jadi para ulama itu punya jadwal, satu hari itu baca berapa ayat? 4 lembar. Setiap hari itu, bukan Ramadan saja ya. Setiap hari. Jadi hari itu 4 lembar itu tidak terbaca olehnya. Nangis dia sejadi-jadinya. Mungkin karena kesibukan, lupa, lewat. Nangis beliau. Pernah kita sama istri, bang, kok sedikit kali makannya? Iya, lupa zikir pagi tadi deh. Masya Allah. Nah, ini luar biasa kalau itu. Nih bang, kenapa? Nggak selera makan. Hilang duit 200.000 tadi deh. Subhanallah. Ini banyak kita ya. Ini yang menganggap musibah tidak mendapatkan rezeki dunia itu jauh lebih berat daripada musibah tidak mendapatkan rezeki akhirat. Makanya Imam Malik mengatakan, sesungguhnya Allah telah membagi rezeki amal sama seperti Allah membagi rezeki harta. Mungkin dari sisi amal engkau Allah takdirkan untuk itu, tapi saya takdirkan di amal yang lainnya. Mungkin ada orang yang Allah bukakan untuknya pintu sholat, tidak Allah bukakan pintu puasa, kata beliau. Sholat kayak tunggul, berdirinya Allah, bapak itu sholat luar biasa ya. Tenang, awas sholat bentar-bentar. Nah, nggak ada usaha. Dia kayak tunggul, sholat tenang saja, khusyuk luar biasa. Tapi kalau puasa bergetar dia, nggak bisa puasa. Sakit perutnya, ya kan? Tapi kalau sholat jangan mau coba. Jadi bisa saja seorang hamba dibukakan pintu sholat, tidak dibukakan pintu puasa, atau dibukakan pintu puasa, puasa luar biasa, Daud semua puasa, tapi sholatnya nggak tahan dia. 5 waktu saja udah hebat. Sholat malam nggak ada sholat malam, tapi puasanya, masya Allah. Tapi ada orang dibukakan ini, nggak dibukakan yang lainnya. Saya dibukakan di pintu ini, engkau dibukakan di pintu itu, dan saya berharap kamu dan saya sama-sama berada di atas kebaikan. Jadi jangan picing mata melihat orang. Aduh, orang puasa deh, imannya, ya nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Kasih motivasi orang boleh, tapi jangan kau rendahkan orang. Bahkan para ulama mengatakan, siapa yang sholat malam di malam hari, kemudian paginya dia lihat orang, si fulan nggak sholat, aku aja sendiri, lebih bagus malam itu dia tidur. Karena pahala sholat malamnya dibandingkan dengan kesombongan hatinya dengan ibadahnya itu minus, habis, nggak ada nilainya pahalanya. Makanya para ikhwah, hadis-hadis seperti ini kembalikan ke kita saja. Jangan kita lihat, oh saya 4 kali, kamu udah berapa kali? Kawan pun malu ngomong ya kan. Saya aduh imanmu, kuatkan imanmu ya. Memang kayak nasihat ya, suruh nasihat, tapi nasihat gaya sombong ya kan. Ada lagi karena malu terpaksa pula dia berdusta. Kamu udah berapa kali? Aku udah 1 kali. Padahal nggak ada. Gara-gara pertanyaannya kawan kita berdusta. Masing-masing saja sudah. Baca hadis, amalkan sendiri. Untuk diri kita. Ini para sahabat tidak sibuk dengan perbuatan, amal perbuatan orang lain, sibukkan dengan diri sendiri. Ya, wallahu a'lam. Cukup Pak, terakhir penutup. Tentang sholat duha itu Ustaz. Ada pernah dengar Ustaz Nabi itu tidak tiap hari. Ada yang bilang mengamalkan setiap hari. Taib. Memang di sini hatta
di kalangan para sahabat ada penukilan bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat duha. Nah, ada sebuah ungkapan seperti itu. Karenanya wallahu alam boleh dianjurkan mengerjakan sholat duha setiap hari. Boleh, karena memang lafaz hadisnya seperti itu. Lafaz hadisnya seperti itu. Nabi SAW menyebutkan tentang keharusan kita melakukan ibadah untuk sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat persendian 300 sekian persendian diletakkan di tubuh kita oleh Allah dengan bersedekah, sedekah ini. Dan Nabi mengatakan cukup sholat duha. Cukup sholat duha. Karenanya wallahu alam ya tiap hari sholat duha. Tiap hari tidak ada masalah. Tapi yang diingatkan para ulama adalah jangan dianggap sholat duha adalah sebuah kewajiban. Kemudian luruskan niat karena Allah. Karena ada orang sholat duha tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Dijaganya betul supaya rezekinya banyak. Iya, ya memang Allah kasih kadang-kadang rezeki untuknya. Tapi nanti di akhirat gimana? Orang yang niatnya hanya untuk dunia, Allah berikan sebagaimana keinginannya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal ibadahnya. Jadi boleh ya, tidak mengapa mengerjakan sholat duha setiap hari ya. Jaga doa, pertama niatnya karena Allah SWT, bukan karena untuk dunia-dunia ini. Kemudian yang kedua, walaupun pertama ini lakukan ibadah jangan niatnya untuk dunia, tapi kalau engkau ikhlas Allah akan bukakan dunia untukmu. Baik, yang kedua, jangan anggap itu sebuah kewajiban. Wallahu a'lam. Sudah? Coba dimatikan dulu.